Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi menerima laporan dari tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima lawatan luar negeri pertama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Pak Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Anwar, kerjasama Indonesia dan Malaysia akan semakin kuat. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan dalam pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 9 Januari, Presiden melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dalam kunjungan itu, Presiden menghadiri Festival Tradisi Islam Nusantara yang merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Presiden menghargai penyelenggaraan festival yang syarat akan kekayaan tradisi tersebut. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan dirinya mendorong masyarakat untuk belajar dari para ulama yang memilih jalan kebudayaan sebagai salah satu media dakwah. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengajak umat Islam di seluruh tanah air untuk turut menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara yang beragam. Seni dan budaya bukan hanya tontonan, tetapi juga mengandung pesan tuntunan hidup untuk selalu mengingat keagungan Allah SWT. Mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, menghaluskan rasa, memperkuat toleransi serta moderasi dan menjaga keharmonisan dalam keberagaman serta memperkuat sistem sosial dalam masyarakat kita Nusantara. Karena itu saya ingin mengajak umat Islam di seluruh penjuru tanah air, khususnya warga Nahdlatul Ulama, untuk ikut menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara yang beragam, menggunakan seni budaya sebagai bagian dari dakwah dan syiar untuk membangun peradaban, membawanya tetap eksis dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman di masa depan. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai dalam rangkaian acara peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, saat ini digelar Festival Tradisi Islam Nusantara untuk menampilkan dan memperkenalkan kembali kekayaan tradisi Islam Nusantara dan mengunggah kepedulian dan kecintaan kita pada kekayaan budaya bangsa. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja itu, Menko Polhukam Mahfud MD, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Senin 9 Januari di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kunjungan ke Indonesia itu merupakan kunjungan pertama Anwar Ibrahim ke luar negeri setelah menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kedatangan Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat diawali dengan upacara penyambutan tamu negara di halaman Istana Bogor, Jawa Barat. Kemudian perbincangan di beranda Istana atau Veranda Talk Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia, dan penanaman pohon serta pertemuan bilateral dan pernyataan pers bersama. Hadir sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden Jokowi seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.
Senin 9 Januari masih dalam rangka pertemuan kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim antara lain mengharapkan hubungan Indonesia dengan Malaysia akan makin kuat. Selain itu, Presiden Jokowi menyambut baik komitmen Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, dirinya berharap implementasi One Channel System dapat berjalan dengan baik. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima lawatan luar negeri pertama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Pak Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Anwar, kerjasama Indonesia dan Malaysia akan semakin kuat. Malaysia bukan saja negara tetangga dekat Indonesia, namun kita juga merupakan bangsa serumpun dan memiliki hubungan yang sangat kokoh. Saya menyambut baik komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saya sangat berharap One Channel System untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa kita jalankan bersama. Dan tadi saya mengulangi permintaan saya mengenai pentingnya pembangunan Community Learning Center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia. Sementara itu, di tempat yang sama, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjelaskan tentang kebijakan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi kita insya Allah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan, kerana saya mahu hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya special. Dan saya harap kedua-dua menteri luar faham bahawa komitmen kita begitu rupa. Jadi soal TKI ini yang mengguris perasaan ramai rakyat Indonesia, bukan saja pemerintah. Dan saya tahu benar kerana saya berpengalaman di penjara yang sama, mendengar pada ketika itu kesan cambukan ke atas mereka, dan saya tidak fikir ini satu yang manusiawi. Dan alhamdulillah untuk tahun ini, tahun lalu 2022, soal cambuk itu sudah dihentikan. Tetapi itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh supaya nasib pekerja di peringkat bawahan itu dapat dibela. Dan saya dapat pengakuan kami berdua untuk memastikan kerja-kerja agensi pekerja ini harus hanya sekadar facilitate dan permudahkan, dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan. Dan oleh demikian soal digitalization unit ini sangat penting, kerana ia dengan sendirinya akan mengurangkan karenah birokrasi dan keperluan menggunakan terlalu ramai agen. Selain persoalan tenaga migran, persoalan yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim antara lain kerjasama penguatan pasar minyak kelapa sawit, kerjasama perusahaan swasta Malaysia di IKN, serta pembahasan perbatasan darat. Sebelum pertemuan, Presiden Jokowi mengajak Anwar Ibrahim keliling di Kebun Raya Bogor. Selasa 10 Januari, Presiden Jokowi menghadiri hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan di Jakarta. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengaku senang Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyampaikan tentang calon presidennya nanti dari kader sendiri. Selain itu, menurut Presiden Jokowi, dirinya juga senang Megawati Soekarnoputri dalam memutuskan sangat hati-hati dan tidak kerusa-kerusu. Dan saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Dan yang saya senang, mohon maaf Bu Mega dalam memutuskan itu betul-betul sangat hati-hati.
betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah. Meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Kita semuanya sabar menunggu yang akan nanti beliau sampaikan tentunya pada saatnya dengan perhitungan-perhitungan dan kalkulasi-kalkulasi yang telah dibuat oleh Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Pada sambutan itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan serta persoalan tantangan-tantangan yang dihadapi. Selain Presiden Jokowi tampak menghadiri hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan, Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Selasa 10 Januari di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi melakukan silaturahmi dengan para wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan di Istana Kepresidenan. Dalam silaturahmi itu hadir sejumlah wartawan baik berasal dari media cetak, televisi, radio, dan online. El Sinta juga menghadiri acara silaturahmi dengan Presiden tersebut. Pertemuan tadi menarik sekali ya, penting bagi wartawan terutama yang biasa meliput di istana karena tahu background apa yang disampaikan oleh Presiden. Terus kemudian yang kedua, bagi saya ini mungkin yang pertama ya bertemu dengan langsung ngobrol dengan Presiden setelah sebelumnya pandemi COVID ya. Dulu pernah seperti ini, tapi setelah adanya pandemi COVID baru kali ini bertemu langsung ngobrol dengan Presiden. Nah ini mungkin kalau bisa ini mungkin ya untuk kayak semacam rutin lah, 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali. Jadi para wartawan biar tahu background dari kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Presiden itu. Iya, sebenarnya tuh kita senang banget ya. Ini kayak pertama kali Bapak untuk mengundang kita lagi media. Saya di sini sudah kayaknya dari awal 2022, baru kali ini berkesempatan lagi. Tentunya senang sekali ada kesempatan ngobrol-ngobrol dan juga diskusi sama Bapak. Presiden Jokowi dalam silaturahmi tersebut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokoler, Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin. Rabu 11 Januari di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menerima laporan dari tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat. Usai menerima laporan itu, dalam keterangan pers, Presiden Jokowi mengakui bahwa pelanggaran HAM berat telah terjadi dalam berbagai peristiwa di tanah air. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat di 12 peristiwa di tanah air. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar 2 hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Rabu 11 Januari, Presiden Jokowi menghadiri dan meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas dan Musyawarah Dewan Partai atau MPD Partai Bulan Bintang tahun 2023 di Jakarta. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengharapkan kepada seluruh pihak untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam memasuki tahun politik 2024. Presiden juga mengapresiasi komitmen Partai Bulan Bintang dalam menjaga persatuan bangsa. Di hadapan para
para pengurus Partai Bulan Bintang, Presiden Jokowi mendukung kalau Yusril Ihya Mahendra pada tahun 2024 nanti dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Dengan pengalaman yang begitu sangat panjang, saya mendukung loh. Kalau Prof. Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Ini serius. Tugasnya PBB mencarikan kendaraan supaya sampai 20%. Iya dong. Ya tugasnya di situ. Begitu dapat kendaraan, saya dukung. Serius. Karena saya saat wali kota, salah satu partai yang mendukung saya saat itu adalah PBB. Saat presiden juga PBB. Jadi kalau saya dukung gantian nggak ada salahnya. Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan tentang kondisi perekonomian global, baik tentang ancaman krisis pangan, keuangan, maupun krisis energi. Hadir mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Jumat 13 Januari, Presiden Jokowi melakukan topping off pada Stadion Indoor Multifungsi di Gelora Bung Karno, Jakarta. Presiden Jokowi pada kesempatan itu antara lain menegaskan pembangunan fasilitas di Jakarta akan terus dilakukan agar dapat setara dengan kota lain di dunia. Presiden menjelaskan stadion yang memiliki kapasitas 16.250 penonton itu merupakan arena tertutup yang paling besar di Indonesia. Stadion itu, lanjut Presiden, nantinya dapat digunakan untuk kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya. Kita akan terus membangun Jakarta dan melengkapi agar Jakarta memiliki fasilitas yang setara dengan kota-kota lain yang ada di dunia. Dan ini arena tertutup yang multifungsi, ini adalah salah satu fasilitas arena tertutup yang paling besar di Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri BUMN, bisa menampung 16.250 penonton dan bisa berfungsi baik untuk event-event olahraga seperti basket, badminton, futsal, voli, dan juga bisa dipakai untuk festival budaya dan seni pertunjukan serta konser-konser musik dengan kapasitas yang sangat besar. Bangunan ini dibangun sejak 2021 dengan luas bangunan 50.300 meter persegi, menghabiskan anggaran 639 miliar rupiah. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir pada kesempatan itu antara lain menjelaskan stadion tersebut mulai dibangun tahun 2021 lalu itu dibangun dengan teknologi hijau. Selain Menteri BUMN Erick Thohir, hadir dalam kesempatan itu Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Jumat 13 Januari masih di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Presiden Jokowi menyaksikan pertandingan lari estafet bergu putra dan putri dalam kejuaraan atletik pelajar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Presiden menilai pembinaan dari daerah sangat penting dilakukan untuk penyaring bibit-bibit yang memiliki kemampuan terbaik. Itu pembinaan dari bawah, pembinaan dari sekolah-sekolah, pembinaan dari madrasah-madrasah yang kompetisinya ada di daerah-daerah. Dari situlah nanti
penjaringan bibit-bibit itu akan kelihatan. Kompetisi di tingkat bawah seperti ini sangat basic, karena kita tahu atletik itu adalah ibunya olahraga. Sebelum melakukan sejumlah kegiatan di Gelora Bung Karno, Jakarta, Presiden Jokowi terlebih dahulu meninjau kesiapan lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Musli dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.